Banyak panjang 20 rakaat. Tidak mungkin kita datang ke tempat ini kalau kita bukan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ya'muru dalam ayat tadi sama asal katanya dengan al-umru, umur, ya. Oleh karena itu seumur hidup kita harus senantiasa mencintai masjid, harus senantiasa memakmurkan masjid. Dan kata-kata ya'muru juga asal katanya sama dengan al-umran. Al-umran artinya peradaban. Jadi kebanggaan kita sebagai umat Islam, ya, peradaban kita umat Islam adalah masjid. Oleh karena itu kalau kita misalnya jalan-jalan ke Turki atau ke Mesir atau ke negara-negara Islam lainnya, yang menjadi simbol peradaban adalah masjid. Di Turki banyak sekali masjid bersejarah yang menunjukkan peradaban umat Islam yang sangat besar. Di Indonesia, sebagai umat Islam terbesar di Indonesia, Masjid Istiqlal merupakan simbol peradaban umat Islam. Bangunannya sangat mewah dan jamaahnya termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang ibadah dan kesalehan sosial. Ya. Dalam Islam, ibadah terbagi dua. Jadi ada yang dikatakan ibadah mahdhah, ada yang dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhah adalah ibadah yang mengikat, ibadah yang tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terikat, ibadah yang terikat. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak terikat. Misalnya sholat, zakat, itu semua dikatakan ibadah mahdhah. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ibadah mahdhah ini pahalanya atau dampaknya hanya bisa diterima pada hari akhirat nanti. Ya. Jadi efeknya kepada kita, kepada umat Islam itu tidak langsung. Tetapi yang paling benar adalah, ya, bahwa maupun ibadah mahdhah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, itu dampaknya atau efek sosialnya atau aspek sosialnya itu bisa langsung dirasakan di dunia ini, bukan cuma di akhirat. Ya, bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Misalnya sholat, ya. Allah memerintahkan untuk kita sholat, selain untuk kita berhubungan langsung kepada Allah, pribadi kepada Allah, juga mengajarkan kedisiplinan. Ya. Kita bangun subuh, zuhur, 5 waktu, itu mengajarkan kedisiplinan. Kita disuruh sholat subuh jam 5. Setelah itu kita disuruh untuk bekerja. Itu simbol bahwa kita disuruh untuk bekerja keras, untuk disiplin. Jadi orang yang benar-benar mengamalkan sholat ini, itu langsung bisa dirasakan efeknya. Begitu pula zakat, ya, zakat sudah sangat jelas. Kita mengeluarkan harta kita 2,5% sampai 5%, tergantung aturannya dalam syariat. Itu bisa langsung dirasakan oleh sesama kita, bisa seperti membangun masjid. Ya, selain itu pahalanya juga akan kita rasakan pada hari kiamat. Kemudian ibadah haji, dampak apa atau aspek sosial apa yang kita bisa petik langsung dari ibadah haji? Ibadah haji itu ketika kita di padang Arafah, kita memakai pakaian putih, semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa manusia di depan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, tidak ada perbedaan. Kalau kita haji, kita wukuf di Arafah, orang kaya, presiden, siapapun sama posisinya, pakaiannya sama warna putih. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh sombong, bahwa di hadapan Allah manusia itu sama. Akan tetapi, ya, terkadang kita melihat fenomena yang terbalik. Justru karena dia sudah melakukan ibadah haji, pulang ke negaranya, pulang ke Indonesia, merasa bangga dengan status dia sebagai haji. Padahal esensi atau
prinsip utama diperintahkan ibadah haji adalah agar kita tidak sombong, agar kita merasakan bahwa semua umat manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibadah ini kita benar-benar amankan, baik dari aspek ibadahnya, kemudiannya, maupun dari aspek sosialnya, kita akan menjadi umat yang paling kuat. Ya, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kita akan menjadi umat yang paling kuat di dunia ini. Tetapi kalau kita melihat ya, kita refleksi sedikit kondisi kita saat ini. Apakah kita sekarang ini menjadi umat yang paling kuat? Ya, kita harus jujur bahwa dari berbagai aspek kita banyak ketinggalan, kita banyak kekurangan-kekurangan. Ya, mungkin banyak pertanyaan muncul. Kalau di kampus sering banyak mahasiswa yang bertanya, Pak Ustadz atau Pak Guru, kenapa umat Islam rajin beribadah? Ya, banyak umat Islam yang rajin beribadah, ibadahnya bagus, tapi kenapa kok sangat gampang saling membunuh? Ya, coba kita lihat 2 hari yang lalu, hari Jumat kemarin di Kuwait ya, di Kuwait ada serangan bom di masjid. Ini di masjid. Ya, terus di Tunis ada penembakan terhadap turis dan orang-orang Islam juga menjadi korban dan sebagainya. Kalau kita lihat di Kuwait, yang diserang bom, yang dibunuh adalah orang Islam. Orang Islam, karena mereka sedang sholat di masjid. Terus yang membunuh adalah orang Islam juga. Ya, tentunya yang bertanggung jawab dalam dalam kasus ini, yang mengaku bertanggung jawab ISIS ya. ISIS. Tentunya ISIS ini adalah orang Islam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dibom ini adalah juga orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Apa seperti ini ya? Sawat gitu loh. Apa salahnya ibadah yang kita lakukan? Ya, jawabannya adalah ya, ini sudah diungkapkan oleh para ulama bahwa sekarang ini banyak kelompok yang gampang sekali mengkafirkan sesama umat Islam. Jadi kalau bukan dari kelompoknya, kalau bukan dari alirannya, atau tidak sesuai dengan keinginannya, maka itu kafir, dianggap kafir. Ketika dianggap kafir, maka muncul lagi yang paling bahaya lagi, halal darahnya. Oleh karena itu bagi ISIS ini adalah salah satu kelompok yang mengkafirkan semua golongan selain dia. Sehingga kalau sudah dianggap kafir maka halal darahnya. Jadi orang di masjid pun dianggap halal darahnya. Ini kan sebuah pemahaman agama atau sebuah keyakinan yang sangat terlalu gampang mengkafirkan. Padahal ya banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Apalagi di bulan Ramadan, hendaknya kita pakai untuk saling mengasihi, ya, bukan malah membunuh. Ya, itu jauh sekali dari ajaran Islam yang benar. Itu salah satu permasalahan. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya, mungkin di antara kita yang bertanya, kenapa umat Islam yang rajin beribadah kok dari segi ekonomi tertinggal dibanding umat-umat lainnya? Ya, misalnya Barat ya dari segi ekonomi. Padahal agama kita menganjurkan untuk kita kaya, untuk kita sholat itu tadi, sholat yang diperintahkan Allah itu tadi sebenarnya esensinya bagaimana bisa kita kaya. Haji, bagaimana kita bisa naik haji kalau kita tidak mempunyai uang? Inilah pemahaman kita harus diluruskan bahwa agama kita itu menganjurkan keseimbangan. Selain kita beribadah, kita juga harus menuntut dunia. Ya, tidak boleh kita bermalas-malasan. Jadi jawabannya kenapa kita tertinggal ya? Jawabannya ya mohon maaf karena kita malas. Mereka lebih rajin daripada kita. Dan sedangkan agama kita menganjurkan kita agar lebih giat bekerja. Nah, ini adalah pemahaman yang juga harus kita luruskan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kenapa kok kita umat Islam rajin beribadah tapi ya mereka lebih pintar ya, orang-orang lain itu, bangsa-bangsa lain termasuk Yahudi itu lebih pintar daripada kita? Ya jawabannya karena mereka lebih rajin belajar.
Ya, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi nasib kita ini ya termasuk kondisi ekonomi kita, keluarga kita, atau pendidikan kita, kita sendiri yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubahnya. Akan tetapi banyak juga yang mengatakan, ya udahlah, nggak usah saya beribadah, saya kerja aja, saya belajar aja. Tidak begitu juga. Islam ini mengajarkan keseimbangan. Kita beribadah kepada Allah dan kita juga belajar dan mencari rezeki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Jadi kami mengutus rasul-rasul itu. Apa fungsinya rasul-rasul itu? Itu memberikan al-bayyinat, memberikan penjelasan, memberikan ayat-ayat kepada yang baik. Wa anzalna ma'ahumul kitab, ya, dan kami menyertai rasul-rasul itu, kami menurunkan kitab-kitab yang dibawa oleh rasul-rasul. Wal mizan, ya. Al-mizan ini, kata-kata al-mizan ini adalah timbangan. Jadi makna letternya adalah timbangan. Tetapi maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup yang seimbang, untuk hidup yang ideal. Kita dilarang untuk saling membunuh hanya karena perbedaan pandangan. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah toleransi. Litaquman nasa bil qist, agar manusia itu, agar umat manusia menjadi adil, mendapatkan kehidupan yang adil. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, banyak sekali ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang saling mengasihi, manusia yang bisa menghargai orang lain dengan berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti memberikan zakat, seperti memberikan buka puasa kepada yang lainnya. Nah, oleh karena itu marilah kita memperbaiki pandangan hidup kita, bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbagai urusan. Adallahu wa iyyakum ajma'in.